Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Zonetrik. Seperti janji saya di video sebelumnya, di video ini saya akan memberitahu kamu cara membuat website toko online atau e-commerce mulai dari nol sampai selesai tanpa perlu coding menggunakan WordPress dan WooCommerce. Alasan memilih CMS WordPress, selain karena gratis, WordPress juga mudah digunakan. Bahkan dengan WordPress, kamu bisa membuat berbagai jenis website termasuk website toko online hanya menggunakan ponsel smartphone kamu, dan dengan WordPress kamu juga tidak harus menguasai bahasa pemrograman. Jadi simak terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini, silahkan subscribe dulu untuk yang belum subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang website, programming, dan juga server. Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang cara membuat website toko online. Pertama yang harus kita siapkan untuk membuat website toko online adalah hosting dan domain. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, hosting merupakan sebuah server sebagai tempat menyimpan seluruh file pada website secara online agar bisa diakses melalui internet. Sedangkan domain adalah nama alamat sebuah website. Untuk yang belum mengerti apa itu hosting dan domain, silahkan dilihat dulu penjelasan lengkap di video saya sebelumnya tentang cara membuat website dari nol sampai jadi, agar lebih mudah mengikuti tutorial di video ini. Di video tersebut saya sudah menjelaskan secara lengkap mengenai website dan unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan untuk membuat website. Untuk melihat video sebelumnya, kamu bisa langsung klik tulisan di atas ini, atau kamu juga bisa klik tautan menuju video tersebut melalui tautan yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Setelah kamu tahu apa itu hosting dan domain, serta perannya dalam sebuah website, sekarang kita lanjutkan dengan memesan hosting dan domain. Di pembahasan kali ini saya menggunakan hosting dari Niaga Hoster. Niaga Hoster merupakan salah satu provider web hosting terbaik di Indonesia. Untuk link pemesanan hosting dan domain ada di deskripsi video ini dengan tulisan pesan hosting. Silahkan diklik tautan tersebut untuk memesan hosting dan domain. Setelah terbuka halaman website Niaga Hoster, pilih menu hosting ini. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa dipilih. Ada unlimited hosting, cloud hosting, dan WordPress hosting. Saya pilih yang unlimited hosting di contoh ini. Kemudian di sini kamu bisa memilih paket sesuai kebutuhan website kamu. Ada paket bayi, paket pelajar, paket personal, dan paket bisnis. Untuk paket pelajar, personal, dan bisnis ini, kamu bisa mendapatkan gratis domain dengan syarat minimum masa sewa hostingnya 1 tahun. Untuk di contoh ini saya memilih paket yang paling kecil karena hanya untuk contoh saja. Selanjutnya klik pilih paket pada paket yang kamu pilih. Setelah kamu memilih paket hosting, selanjutnya di halaman ini kamu diminta memilih durasi masa sewa hosting. Masa sewa ini bisa disesuaikan dengan keinginan kamu, dan jika kamu memilih paket hosting pelajar atau personal atau yang bisnis, kamu akan mendapatkan domain gratis jika kamu pilih durasi masa sewanya minimal 1 tahun. Jadi kamu hanya perlu membayar hostingnya saja karena domainnya gratis. Tapi jika kamu memilih durasi paketnya kurang dari 1 tahun atau memilih paket bayi, maka kamu tidak mendapatkan domain gratis. Setelah memilih durasi masa sewa hosting, selanjutnya menambahkan domain. Di sini ada dua pilihan, yang pertama menambahkan domain baru, dan yang kedua ini jika kamu sudah memiliki domain dan ingin menggunakan domain tersebut untuk website kamu. Jika belum memiliki domain, pilih yang pertama ini. Masukkan nama domain dan ekstensi domain yang kamu inginkan. Di bawahnya ini ada daftar ekstensi domain yang gratis. Jika kamu memilih salah satu paket dan durasi masa sewa yang memberikan domain gratis tadi, silakan pilih salah satu ekstensi domain dari daftar ini. Setelah mengisi nama domain, kemudian klik cek domain ini untuk memeriksa ketersediaan domain tersebut. Jika domain yang kamu inginkan tidak tersedia, berarti sudah ada yang menggunakan domain tersebut. Silahkan ganti dengan nama domain atau ekstensi domain yang berbeda, kemudian klik cek domain lagi.
Sebagai contoh di sini jika saya memilih paket pelajar dengan masa sewa 1 tahun, maka domain yang saya pilih di sini tertulis Rp0 atau gratis. Selanjutnya setelah domain yang kamu pilih tersedia, klik tambah ke cart ini. Tapi di sini saya tidak memesan paket ini karena hanya untuk contoh. Dan saya juga sudah memiliki domain sendiri, jadi saya rubah dulu pesanan saya. Paket saya pilih paket bayi. Masa sewa saya pilih 1 tahun. Dan domain saya pilih sudah punya domain. Klik gunakan domain. Setelah klik tambah ke cart tadi, atau gunakan domain tadi jika menggunakan domain yang sudah ada, selanjutnya klik lanjutkan ini. Kemudian akan diarahkan ke halaman pembayaran. Di halaman pembayaran ini kamu bisa memilih metode pembayaran yang kamu inginkan. Dan pilihan metode pembayaran ada banyak, silahkan pilih salah satu. Di sini saya memilih BRI Virtual Account. Selanjutnya kamu bisa menggunakan kode kupon untuk mendapatkan potongan harga pesanan kamu. Gunakan kode kupon Zonetric untuk mendapatkan diskon sebesar 5% dari total pesananmu. Masukkan kode kuponnya di sini, kemudian klik gunakan ini. Setelah kamu klik gunakan ini akan langsung terlihat potongan atau diskon dari kupon tadi. Selanjutnya klik masuk untuk checkout ini. Jika belum memiliki akun, kamu pilih daftar ini. Kemudian isi data yang diminta untuk mendaftar. Email ini isi dengan alamat email kamu. Password isi dengan password yang akan digunakan untuk login ke akun Niaga Hoster. Untuk alasan keamanan, password ini panjangnya minimal 10 karakter. Selain itu harus terdiri dari minimal 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 angka, dan 1 karakter khusus. Seperti tanda tanya, titik, tanda seru, atau karakter spesial lainnya. Nama lengkap isi dengan nama kamu. Nama perusahaan ini isi jika ada atau kosongkan jika tidak ada. Pilih provinsi kamu. Kemudian pilih kota kamu. Masukkan juga kode pos kamu. Dan masukkan alamat kamu. Dan yang terakhir masukkan nomor ponsel kamu. Setelah mengisi semua data yang diminta, klik daftar dan bayar ini. Jika sudah berhasil mendaftar atau login, maka halaman pendaftaran tadi akan tertutup. Kemudian periksa lagi metode pembayaran yang kamu pilih. Karena tadi saya sudah memilih BRI, tapi setelah mendaftar ternyata kembali ke BCA. Jadi saya pilih lagi. Setelah memastikan metode pembayaran yang tertulis di sini benar, kemudian klik checkout sekarang ini. Selanjutnya kamu dialihkan ke halaman tagihan seperti ini. Di halaman tagihan ini menampilkan kode pembayaran dan nominal tagihannya. Silakan bayar sesuai nominal tagihan yang tercantum di halaman ini. Jika kamu masih bingung cara melakukan pembayaran, di sini juga sudah ada petunjuk cara melakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang kamu pilih. Silahkan ikuti petunjuk tersebut. Sekarang saya akan bayar tagihan saya dulu. Setelah melakukan pembayaran, selanjutnya klik konfirmasi pembayaran di member area ini. Jika status tagihannya masih unpaid, silahkan tunggu beberapa saat sampai status tagihan kamu paid. Atau kamu bisa menghubungi bantuan Niaga Hoster melalui live chat ini untuk mengonfirmasi pembayaran kamu. Saya coba refresh dulu.
Dan jika status tagihan kamu sudah paid seperti ini, berarti pembayaran kamu sudah dikonfirmasi. Selanjutnya, jika pembayaran sudah selesai, kamu bisa periksa status hosting yang kamu pesan sudah aktif atau belum. Caranya pilih menu layanan ini, kemudian klik hosting. Jika hosting yang kamu pesan sudah aktif, akan muncul di daftar aktif ini. Akan seperti ini. Bila kamu juga memesan domain, silahkan periksa status domain yang kamu pesan sudah aktif atau belum di menu domain ini. Di sini tidak ada domain yang aktif karena saya tadi hanya memesan hosting saja. Sedangkan untuk domain saya menggunakan domain sendiri yang sudah saya daftarkan di tempat lain sebelumnya. Langkah berikutnya setelah domain dan hosting kamu aktif, kembali ke menu hosting ini. Kemudian klik kelola hosting ini. Di halaman ini menampilkan informasi rincian hosting kamu. Jika ketika melakukan pemesanan tadi, kamu memilih menggunakan domain sendiri yang sudah kamu miliki sebelumnya, kamu perlu merubah name server domain menggunakan name server yang tercantum di halaman ini. Tapi jika waktu pemesanan tadi kamu memilih mendaftarkan domain baru di Niaga Hoster ini, kamu tidak perlu merubah apapun karena sudah otomatis menggunakan name server ini. Dan nanti bisa langsung ke langkah berikutnya, yaitu masuk ke cPanel. Karena saya tadi memilih menggunakan domain sendiri ketika melakukan pemesanan, jadi saya rubah name server domain saya yang sudah saya daftarkan di provider lain terlebih dulu. Kamu bisa mengabaikan langkah ini jika kamu memesan hosting dan domain baru sekaligus di Niaga Hoster atau dalam satu provider yang sama. Selanjutnya, setelah merubah name server domain jika menggunakan domain dari provider lain, kembali ke halaman rincian hosting ini, kemudian klik pada tab cPanel ini. Dan klik lagi semua fitur ini untuk masuk ke kontrol panel hosting kamu. Untuk di Niaga Hoster ini, kontrol panel hosting yang digunakan adalah cPanel. Setelah masuk ke kontrol panel hosting atau cPanel, pertama buat dulu akun email menggunakan nama domain kamu. Email ini yang nantinya akan digunakan untuk mengirim email pemberitahuan kepada pelanggan toko online kamu. Selain dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengirim pemberitahuan, menggunakan email dengan nama domain sendiri juga bisa meningkatkan reputasi bisnis atau usaha kamu. Karena email dengan akhiran nama domain kamu akan terlihat lebih profesional. Untuk membuat akun email di cPanel, klik email akun ini. Kemudian klik create ini. Masukkan username di sini. Ini yang akan jadi awalan alamat email kamu. Misalnya admin. Kemudian buat password yang akan digunakan untuk login ke email kamu. Kemudian klik create ini. Sekarang email yang dibuat sudah jadi. Untuk melihat pesan di alamat email ini, klik cek email ini. Kemudian klik open nih. Selanjutnya kamu perlu melihat konfigurasi yang digunakan untuk menyambungkan email ini ke website kamu agar bisa digunakan untuk mengirim email. Klik connect ini. Lihat di bagian manual setting ini. Ini yang nanti akan digunakan untuk konfigurasi di website kamu. Yang perlu kamu ingat adalah username atau alamat email ini. Kemudian password yang dibuat untuk masuk ke email tadi. Dan outgoing server ini. Kamu bisa menyalinnya dan disimpan di text editor terlebih dulu. Atau kamu bisa juga nanti kembali ke halaman ini untuk melihat konfigurasi ini. Setelah selesai membuat akun email, kita kembali ke halaman awal cPanel. Selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah menginstal sertifikat SSL untuk domain kamu. Menyiapkan sertifikat SSL ini diperlukan jika website kamu ingin menggunakan protokol HTTPS. Tapi jika tidak ingin menggunakan protokol HTTPS, kamu bisa lewati yang ini dan langsung install WordPress. Tapi di sini saya sarankan untuk menggunakan protokol HTTPS
Untuk sertifikat SSL bisa menggunakan yang gratis dan di kontrol panel hosting biasanya sudah tersedia, atau kamu juga bisa membeli sertifikat SSL jika ingin menggunakan yang berbayar. Tapi di video ini kita akan menggunakan sertifikat SSL gratis yang sudah disediakan di cPanel. Tujuan penggunaan HTTPS ini untuk meningkatkan keamanan website. Untuk penjelasan mengenai HTTP dan HTTPS ini bisa dicari di Google untuk lebih jelasnya. Untuk membuat sertifikat SSL gratis di cPanel, pertama masuk ke menu Let Encrypt ini. Di sini sudah ada nama domain yang tersambung ke cPanel ini. Kamu tinggal klik ISO di bagian ini. Kemudian checklist bagian ini. Selanjutnya klik ISO bagian ini. Jika berhasil menginstal sertifikat SSL, akan ada pesan seperti ini. Selanjutnya domain tersebut sudah bisa diakses melalui protokol HTTP maupun HTTPS. Setelah menyiapkan sertifikat SSL, kita kembali ke halaman awal kontrol panel hosting ini, dan selanjutnya kita install WordPress. Untuk install WordPress, kita bisa install menggunakan auto installer yang biasanya sudah tersedia di kontrol panel hosting. Caranya di halaman awal cPanel ini, scroll ke bawah, dan cari tulisan Softaculous installer seperti ini. Klik pada menu Softaculous ini. Di sini akan langsung terlihat script WordPress. Untuk menginstal, klik install ini. Kemudian pilih protokol yang ingin digunakan. Jika sebelumnya kamu sudah menginstal sertifikat SSL untuk domain kamu, maka protokol ini pilih yang HTTPS. Tapi jika tidak ingin menggunakan HTTPS, kamu pilih yang HTTP ini. Kemudian domain, pilih domain yang ingin kamu gunakan jika kamu memiliki lebih dari satu domain di cPanel ini. Untuk direktori ini, kosongkan saja agar website kamu diinstal di direktori awal domain kamu. Untuk nama situs ini isi dengan nama website kamu. Deskripsi ini isi dengan deskripsi website kamu. Nama website dan deskripsi ini nanti bisa kamu ganti di dashboard WordPress. Username ini isi dengan username yang nantinya digunakan untuk login ke dashboard WordPress. Tapi jika tidak ingin mengganti, biarkan menggunakan username admin ini. Password ini isi dengan password untuk login ke dashboard WordPress. Email ini isi dengan alamat email yang dibuat tadi. Bahasa ini pilih Indonesia agar lebih mudah. Untuk plugin dan tema nanti bisa diinstal dari dashboard WordPress, atau kamu juga bisa install dari sini jika menginginkan. Untuk menginstal silahkan checklist bagian plugin yang ingin diinstal. Selanjutnya klik install ini dan tunggu sampai proses install selesai. Setelah proses install selesai, akan ada informasi URL untuk login ke dashboard WordPress seperti ini. Kamu dapat mengakses halaman login website WordPress kamu dengan mengetik URL seperti ini, atau kamu bisa langsung klik tautan ini. Kurang lebih akan seperti ini tampilan dashboard WordPress kamu. Pada video sebelumnya dalam pembahasan cara membuat website dari 0 sampai jadi, saya sudah menjelaskan secara singkat fungsi pada menu di dashboard WordPress ini. Jadi sekarang saya tidak akan menjelaskan lagi. Di sini kita akan fokus pada pembahasan pembuatan website toko online. Langkah selanjutnya untuk membuat toko online adalah dengan menginstal plugin dan tema. Ada beberapa plugin yang akan kita install untuk mempermudah dalam mengelola serta memaksimalkan website toko online yang akan kita buat. Oke, sekarang kita mulai dengan menginstal plugin WooCommerce. Pilih menu plugin ini, kemudian klik tambah baru ini. Kemudian cari plugin WooCommerce menggunakan kotak pencarian di halaman ini. Ini plugin yang akan kita install. Setelah ketemu, klik install sekarang ini. Setelah selesai diinstal, klik aktifkan ini.
dan kamu akan diarahkan ke halaman konfigurasi untuk toko kamu. Isi negara atau wilayah ini dengan negara dan kota kamu. Jika berada di Indonesia, ketik Indonesia seperti ini, maka akan muncul daftar provinsi di Indonesia. Pilih salah satu sesuai provinsi, letak toko, atau tempat kamu berada. Alamat isi dengan alamat toko atau tempat kamu. Isi juga kode pos kamu. Masukkan nama kota. Kemudian klik lanjutkan dan akan muncul dialog seperti ini. Ini bisa pilih ya jika kamu ingin membagikan data kamu yang bukan data sensitif ke WooCommerce untuk keperluan peningkatan plugin tersebut. Di sini saya pilih tidak. Selanjutnya kamu diminta untuk memilih jenis industri atau barang yang akan kamu jual melalui toko ini. Bisa pilih satu atau beberapa. Jika tidak ada di daftar ini, kamu bisa pilih lainnya dan isi jenis industri kamu. Kemudian klik lanjutkan lagi. Selanjutnya pilih jenis produk yang akan kamu jual. Jika produk yang kamu jual berupa produk fisik yang dikirim ke pembeli, maka pilih produk fisik ini. Tapi jika produk yang kamu jual merupakan produk yang diunduh, maka pilih unduhan ini. Sedangkan untuk jenis produk berlangganan, keanggotaan, pemesanan, dan paket ini tidak gratis. Dan di sini sudah ada harga untuk masing-masing jenis produk tersebut. Jika produk yang kamu tawarkan seperti hosting dan domain, maka kamu pilih yang berlangganan ini. Pada contoh ini saya memilih produk fisik, karena sebelumnya saya memilih jenis industrinya pakaian. Untuk jenis produk fisik dan unduhan ini gratis, kamu tidak perlu membayar untuk menggunakan plugin ini. Setelah memilih jenis produk yang akan kamu tawarkan di website kamu, klik lanjutkan ini. Selanjutnya pilih berapa banyak produk yang ingin kamu tawarkan. Untuk pilihan ini pilih saja sesuai keinginan kamu. Ini bukan berarti berapa kamu bisa menampilkan produk di website kamu. Walaupun kamu milih 1-10 ini, kamu tetap bisa membuat produk sebanyak yang kamu mau. Selanjutnya klik lanjutkan lagi. Untuk pilihan ini terserah kamu. Kamu bisa memilih, bisa juga tidak. Contohnya plugin Jetpack ini digunakan untuk optimasi dan keamanan tambahan pada website. Sedangkan 3 plugin di bawah ini digunakan untuk keperluan promosi, seperti beriklan di FB Ads dan Google Ads. Untuk pluginnya sendiri gratis, tapi beriklan di FB Ads dan Google Ads tentu tidak gratis. Di sini saya memilih tidak menginstal semua plugin ini, jadi saya hilangkan checklistnya. Kamu juga masih bisa menginstal plugin-plugin ini nanti melalui menu plugin di dashboard WordPress jika memang dibutuhkan. Untuk plugin di WordPress, saya menyarankan hanya menggunakan plugin yang benar-benar dibutuhkan dan dikonfigurasi secara benar, karena jika terlalu banyak plugin atau kurang tepat dalam mengkonfigurasi plugin-plugin tersebut, justru akan memperlambat website kamu saat diakses. Terlebih sekarang faktor kecepatan website turut menentukan peringkat website kamu di pencarian Google. Oke, kita lanjutkan lagi dengan klik lanjutkan ini. Di halaman selanjutnya kamu diminta memilih tema. Untuk tema ini kamu bisa pilih tema yang kamu inginkan. Jika tema yang ingin kamu gunakan tidak ada di halaman ini, langsung klik lanjutkan dengan tema aktif saya ini. Kamu bisa mengganti tema website kamu kapanpun melalui menu tema di dashboard WordPress. Pada pembahasan ini, saya memilih menggunakan tema storefront ini. Klik pilih ini untuk menginstal dan mengaktifkan tema tersebut. Setelah tema diinstal, maka kamu otomatis akan dialihkan ke halaman plugin WooCommerce. Sampai di sini kita sudah berhasil menginstal plugin WooCommerce. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan mengkonfigurasi plugin ini. Untuk mengkonfigurasi plugin WooCommerce, pada menu WooCommerce ini pilih submenu pengaturan ini.
Sekarang mulai dengan konfigurasi di tab umum ini. Untuk alamat toko ini bisa kamu ganti jika belum sesuai. Selanjutnya lokasi penjualan. Tentukan di mana target penjualan kamu, universal atau hanya negara tertentu saja. Jika produk yang kamu jual merupakan produk fisik, tentu kamu harus mempertimbangkan masalah pengirimannya jika memilih jual ke semua negara. Di contoh ini saya memilih jual ke negara tertentu. Maka akan muncul kolom baru di bawahnya untuk memilih negara mana saja. Bisa pilih satu atau beberapa negara. Di sini saya pilih hanya Indonesia. Kemudian lokasi pengiriman. Tentukan jika produk yang kamu jual merupakan produk fisik, ke negara mana saja kamu bisa mengirim barang tersebut. Kamu juga bisa memilih menonaktifkan pengiriman dan yang terkait dengan masalah pengiriman. Di sini saya pilih kirim ke negara tertentu saja. Kemudian muncul kolom baru lagi. Di sini saya pilih Indonesia. Untuk lokasi penjualan dan lokasi pengiriman ini silahkan disesuaikan dengan target penjualan masing-masing. Jika kamu bisa mengirim produk kamu ke semua negara, pilih lokasi penjualan dan lokasi pengiriman ke semua negara. Selanjutnya, lokasi pelanggan standar ini. Pilih saja tidak ada lokasi standar. Jadi jika mengaktifkan pengiriman, biaya pengiriman akan ditampilkan setelah pelanggan memasukkan alamat. Selanjutnya, checklist aktifkan pajak ini jika kamu ingin membebankan pajak kepada pelanggan kamu. Jika tidak ingin membebankan pajak, maka tidak perlu di checklist. Aktifkan kupon ini biarkan saja jika nanti kamu ingin membuat kupon untuk diskon produk kamu. Kemudian mata uang ini ganti jika mata uang yang digunakan bukan rupiah. Silakan sesuaikan dengan mata uang yang ingin kamu gunakan. Jika sudah, klik simpan perubahan ini. Setelah selesai pada pengaturan umum, sekarang pindah ke tab pengaturan produk di sini. Halaman toko ini biarkan saja. Perilaku tambah ke keranjang juga biarkan saja, karena terkadang orang ingin membeli beberapa produk sekaligus dalam satu pesanan. Jika ini di checklist, maka setelah pelanggan menambahkan satu produk akan langsung dialihkan ke halaman keranjang. Tapi jika ini tidak di checklist, maka walaupun sudah menambahkan produk ke keranjang akan tetap di halaman tersebut dan bisa langsung memilih produk lain untuk dimasukkan ke keranjang. Tapi jika kamu ingin langsung dialihkan ke halaman keranjang, maka checklist bagian ini. Gambar placeholder ini merupakan ID gambar yang digunakan untuk produk yang tidak memiliki gambar. Jadi jika kamu membuat produk tapi tidak menentukan gambar atau foto produk tersebut, maka produk tersebut akan menggunakan gambar default ini. Jika kamu ingin mengganti gambar default ini, kamu harus mengunggah terlebih dulu gambar yang ingin kamu gunakan melalui menu media ini. Kemudian ganti angka 5 tersebut dengan ID gambar yang kamu inginkan. Sebagai contoh pada gambar ini, untuk melihat ID-nya klik gambarnya ini, dan lihat angka 5 di akhir URL ini. Di sini angkanya 5, berarti ID gambar ini adalah 5. Untuk mengunggah media baru, klik tambah baru ini. Selanjutnya, unit berat ini digunakan untuk perhitungan berat produk kamu nantinya. Jika kamu pilih kilogram, maka ketika membuat produk, kamu juga harus menentukan berat produk tersebut menggunakan satuan berat kilogram. Di sini saya pilih gram saja agar mudah jika berat produknya kecil. Satuan dimensi ini biarkan menggunakan cm. Untuk pengaturan ulasan dan rating ini, silahkan disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kemudian klik simpan perubahan jika sudah. Selanjutnya pengaturan di subtab inventaris. Ini untuk mengatur pengaturan mengenai stok produk kamu. Ini bisa disesuaikan sesuai keinginan. Tapi email ini sebaiknya ganti dengan email yang biasa kamu gunakan jika opsi notifikasi stok ini kamu aktifkan. Karena pemberitahuan mengenai stok barang akan dikirim ke email ini, kamu juga bisa menambahkan beberapa email di sini
dan dipisahkan dengan tanda koma. Jika kamu memasukkan lebih dari satu email, pemberitahuan akan dikirim ke semua email yang kamu masukkan di sini. Pada subtab produk yang dapat diunduh ini, digunakan untuk mengatur produk unduhan. Jika produk yang kamu tawarkan merupakan produk unduhan, maka sesuaikan pengaturan di halaman ini sesuai keinginan kamu. Tapi jika produk kamu merupakan produk fisik dan tidak ada produk unduhan, maka biarkan saja pengaturan ini. Untuk yang lainnya ini juga biarkan saja menggunakan pengaturan default. Sekarang kita lanjutkan dengan pengaturan pengiriman. Klik pada tab pengiriman ini. Jika produk yang kamu tawarkan merupakan produk fisik, kamu perlu mengatur pengiriman ini untuk menentukan ongkos kirim yang akan dikenakan. Secara default, pengaturan di WooCommerce, pengiriman diatur ke pengiriman gratis, tapi umumnya di Indonesia biaya pengiriman dibebankan kepada pembeli. Jadi jika kamu ingin mengatur biaya pengiriman, kamu bisa mengaturnya di sini. Untuk menentukan ongkos kirim, benarnya kamu bisa mengaturnya secara manual di sini dengan cara membuat zona berdasarkan provinsi, kemudian mengatur metode pengiriman ke tarif tetap, dan memasukkan jumlah ongkos kirim yang berbeda untuk setiap provinsi. Tapi cara tersebut cukup rumit, terlebih di sini kita hanya bisa mengatur zona untuk setiap provinsi dan tidak bisa setiap kabupaten. Sedangkan ongkos kirim di Indonesia ke tingkat kabupaten biasanya lebih mahal dan berbeda tarifnya untuk setiap kabupaten. Cara yang paling mudah dan akurat dalam menentukan ongkos kirim adalah dengan menggunakan plugin ongkos kirim. Dengan plugin ongkos kirim, kamu tidak perlu menentukan secara manual ongkos kirim untuk setiap daerah. Ada beberapa plugin ongkos kirim yang bisa kamu gunakan dan mendukung sebagian besar jasa ekspedisi di Indonesia dan luar negeri, seperti plugin Indo Ongkir, plugin WooOngkir, dan lain-lain. Dan di video ini kita akan menggunakan plugin WooOngkir. Plugin WooOngkir sendiri merupakan plugin gratis, namun plugin WooOngkir menggunakan API atau API dari Raja Ongkir untuk menampilkan data ongkos kirim. Dan API dari Raja Ongkir ini tersedia dalam versi gratis dan versi berbayar. Untuk yang versi gratis tentunya dengan beberapa batasan fitur dan pilihan jumlah ekspedisi, tapi kamu dapat meningkatkan ke versi berbayar kapanpun jika kamu mau untuk mendapatkan fitur yang lebih lengkap. Untuk menggunakan plugin WooOngkir, pertama kita install dulu plugin WooOngkirnya. Pergi ke menu plugin, pilih tambah baru, dan cari plugin WooOngkir. Plugin WooOngkir ini hanya salah satu contoh plugin ongkos kirim. Kamu bisa menggunakan plugin ongkos kirim lainnya sesuai keinginan masing-masing. Sekarang klik install ini. Kemudian setelah diinstal, klik aktifkan. Setelah plugin WooOngkir diaktifkan, sekarang kembali ke pengaturan pengiriman WooCommerce tadi. Pilih tab pengiriman. Kemudian klik pada nama zona yang kamu gunakan. Selanjutnya klik tambah metode pengiriman ini. Di sini pilih yang WooOngkir. Kemudian klik tambah metode pengiriman ini. Setelah menambahkan metode pengiriman WooOngkir, selanjutnya kita konfigurasi metode pengiriman tersebut. Klik pada namanya ini. Kemudian tentukan lokasi barang atau produk tersebut akan dikirim dari mana. Provinsi asal ini isi dengan provinsi kamu. Selanjutnya pilih kabupaten atau kota kamu. Dan pilih juga kecamatan kamu. Kemudian checklist ini jika ingin menampilkan estimasi kapan paket akan tiba. Untuk berat dasar ini bisa diisi, bisa juga tidak. Berat dasar ini digunakan jika produk yang kamu buat tidak menentukan berat produk tersebut, maka akan menggunakan berat dasar ini untuk menghitung ongkos kirim. Tapi jika kamu menentukan berat untuk setiap produk yang kamu buat, maka ini tidak digunakan. Tapi seharusnya kamu menentukan berat produk untuk setiap produk yang kamu buat agar perhitungan ongkos kirimnya akurat. Selanjutnya kita harus membuat APK Raja Ongkir.
Caranya klik tautan ini, maka akan membuka tab baru yang mengarah ke website Raja Ongkir. Kemudian klik daftar sekarang ini, buat username baru, kemudian alamat email. Pastikan alamat email yang kamu masukkan benar, karena kode verifikasi akan dikirim ke email tersebut. Kemudian buat password baru, konfirmasi passwordnya, dan jangan lupa selesaikan pemeriksaan keamanan dengan checklist "Saya bukan robot" ini. Selanjutnya klik daftar. Sekarang buka kotak masuk email kamu dan klik link verifikasi dari Raja Ongkir. Buka email yang masuk dari Raja Ongkir ini. Kemudian klik aktivasi akun ini. Setelah akun berhasil diaktifasi, klik masuk. Kemudian login menggunakan username dan password tadi. Setelah berhasil masuk, klik pada nama username ini, dan klik lagi panel. Ini merupakan APK Raja Ongkir yang akan digunakan di plugin WooOngkir tadi. Secara default, jenis akun setelah mendaftar adalah akun starter, dan ini gratis. Untuk mendapatkan fitur yang lebih lengkap, kamu bisa upgrade ke akun Pro. Untuk upgrade atau melihat perbedaan setiap jenis akun, kamu klik upgrade ini. Di sini terlihat kamu bisa upgrade ke akun Pro dengan harga Rp500.000. Dan di sini juga tertulis harga yang tercantum merupakan harga sekali bayar, jadi bukan berlangganan setiap bulan atau tahun. Tapi di sini juga tertulis penghilangan layanan cek tarif dan cek resi untuk ekspedisi tertentu bisa terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Karena memang Raja Ongkir ini tidak berafiliasi dengan ekspedisi yang tersedia. Untuk melihat lebih lengkap jasa ekspedisi yang tersedia dan perbedaan secara lengkap jenis setiap akun, klik ini. Untuk upgrade ke akun Pro, klik upgrade ke Pro ini. Oke, kita kembali lagi ke halaman APK tadi. Sekarang salin APK yang ada di halaman ini. Setelah disalin, kembali ke pengaturan plugin WooOngkir tadi. Kemudian paste atau tempelkan APK yang sudah disalin tadi ke kolom APK ini. Selanjutnya, jenis akun ini sesuaikan dengan jenis akun kamu di Raja Ongkir tadi, starter atau pro. Jika akun kamu di Raja Ongkir akun starter, maka kamu harus pilih yang starter ini. Kemudian pilih kurir atau jasa ekspedisi yang ingin digunakan. Untuk akun jenis starter atau gratis, di sini kamu hanya bisa memilih satu jenis ekspedisi domestik dan tidak bisa memilih ekspedisi internasional. Tapi jika menggunakan akun pro, kamu bisa memilih semua jasa ekspedisi yang tersedia di sini. Di sini saya memilih JNE. Selanjutnya, opsi pajak ini bisa diaktifkan ataupun tidak. Jika sudah, klik simpan perubahan ini. Sekarang sudah selesai untuk konfigurasi plugin WooOngkir, dan nanti akan kita uji apakah plugin tersebut berfungsi atau tidak setelah kita menambahkan produk. Sekarang kita fokus pada pengaturan WooCommerce dulu. Untuk pengiriman gratis ongkir ini harus kamu nonaktifkan di sini. Bisa juga kamu hapus jika tidak ingin menggunakan opsi gratis ongkir. Tapi jika kamu ingin menggunakan opsi pengiriman gratis, kamu harus mengatur pengiriman gratis ini. Klik namanya atau edit ini. Kemudian tentukan pengiriman gratis ini bisa diterapkan apabila memenuhi kriteria yang kamu tetapkan ini. Ini wajib dipilih jika kamu mengaktifkan opsi pengiriman gratis tadi. Jika tidak dipilih, maka kamu harus menonaktifkan atau menghapus opsi pengiriman gratis ini agar plugin WooOngkir tadi berfungsi. Di sini pilihannya ada menggunakan kupon dan jumlah minimal pesanan. Bisa juga keduanya atau salah satu, kupon atau jumlah pesanan. Jika sudah, klik simpan perubahan ini.
Untuk membuat kuponnya, kamu bisa buka di menu pemasaran ini, kemudian pilih kupon ini. Setelah selesai mengatur pengiriman, selanjutnya atur pembayaran. Klik tab pembayaran ini. Untuk opsi pembayaran ini, kamu bisa menggunakan transfer bank, pembayaran cek, dan pembayaran langsung atau yang biasa disebut COD. Dan ada juga PayPal dengan cara menginstal plugin PayPal. Untuk menggunakan PayPal, klik memulai ini, maka akan langsung menginstal plugin PayPal. Kamu bisa mengaktifkan salah satu atau seluruh metode pembayaran ini. Selain 4 jenis pembayaran ini, kamu juga bisa menggunakan payment gateway lain seperti Sendit atau Doku. Payment gateway tersebut biasanya menyediakan lebih banyak opsi pilihan metode pembayaran, seperti pembayaran melalui transfer virtual account, OVO, Dana, Indomaret, dan lain-lain. Dan sebagian besar payment gateway sudah mendukung integrasi dengan plugin WooCommerce. Jadi kamu tinggal install plugin payment gateway tersebut, maka opsi payment gateway itu akan muncul di halaman pembayaran ini. Tapi di video ini saya tidak akan menggunakan plugin payment gateway tersebut. Kamu bisa menambahkannya nanti jika dibutuhkan. Sebagai contoh di sini kita akan menggunakan metode pembayaran transfer bank. Klik pada tulisan transfer bank langsung ini. Checklist aktifkan transfer bank ini. Judul ini bisa kamu ganti atau biarkan saja. Untuk deskripsi ini bisa kamu ganti jika menurut kamu masih kurang. Kemudian instruksi ini juga sama. Bisa kamu isi seperti petunjuk cara transfer dan konfirmasi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya masukkan data rekening bank kamu yang akan digunakan untuk menerima pembayaran dari pelanggan kamu di sini. Masukkan nama sesuai nama di rekening kamu. Nomor rekening ini juga isi sesuai nomor rekening kamu. Nama bank isi sesuai dengan nama bank yang kamu gunakan. Untuk menambahkan rekening bank lain, klik tambah akun ini. Jika sudah, klik simpan perubahan ini. Setelah pengaturan pembayaran selesai, selanjutnya pengaturan akun dan privasi ini. Untuk pengaturan ini, silakan disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Jika ingin semua yang memesan harus membuat akun, hilangkan checklist yang ini. Yang ini saya sarankan di checklist. Jadi jika sudah memiliki akun tidak perlu mendaftar lagi. Ini juga checklist. Ini juga saya sarankan di checklist. Untuk yang ini sebaiknya jangan di checklist, agar pelanggan memasukkan password baru saat membuat akun, jadi tidak perlu mengatur password lagi setelah mendaftar. Kebijakan privasi ini yang nanti akan ditampilkan di halaman pendaftaran dan pemesanan. Dan kode ini adalah kode untuk menampilkan tautan menuju halaman kebijakan privasi website kamu. Selebihnya ini bisa disesuaikan atau biarkan saja jika tidak ingin merubah. Jika sudah, klik simpan perubahan ini. Selanjutnya pengaturan email. Di sini kamu bisa melihat draft atau template email yang nantinya akan dikirim sebagai pemberitahuan, baik pemberitahuan kepada pemilik situs maupun pemberitahuan kepada pelanggan yang melakukan pemesanan atau pendaftaran. Contohnya template pesanan baru ini. Di sini terlihat penerimanya adalah email pemilik website. Template ini yang nantinya akan dikirim ke pemilik website jika ada pelanggan yang melakukan pemesanan. Sebaiknya email penerima ini diganti dengan alamat email yang biasa kamu gunakan atau yang kamu sambungkan ke ponsel kamu, sehingga jika ada email pemberitahuan seperti pesanan baru bisa langsung tahu. Dan untuk template dengan penerima pelanggan seperti ini, berarti ini template email yang akan dikirim ke email pelanggan nantinya. Kamu dapat melihat dan mengedit template email ini dengan cara klik kelola ini. Sebenarnya untuk template ini tidak diedit tidak apa-apa karena menurut saya sudah cukup baik.
Tapi jika menurut kamu ada kata yang kurang tepat atau ingin menambahkan sesuatu, silahkan diedit. Sebagai contoh, jika kamu ingin mengedit email pemberitahuan kepada pelanggan jika pesanannya sudah kamu proses, klik yang ini. Di sini bisa kamu sesuaikan dengan keinginan kamu. Kamu juga bisa menggunakan beberapa placeholder untuk mempermudah dalam menulis template email ini. Contohnya site URL ini. Saat email dikirim, kode site URL ini nanti akan dirubah menjadi URL atau alamat website kamu. Untuk melihat daftar placeholder yang dapat kamu gunakan, kamu bisa arahkan kursor kamu ke ikon tanda tanya ini. Untuk tipe email ini, biarkan menggunakan HTML. Kamu juga bisa mengedit file template email ini dengan cara menyalin filenya ke direktori tema website yang kamu gunakan. Kemudian mengedit melalui editor berkas tema di sini. Tapi saya tidak menyarankan untuk mengedit file template email ini jika kamu tidak menguasai bahasa pemrograman seperti PHP dan HTML. Setelah selesai mengedit, jangan lupa klik simpan perubahan ini. Di sini bisa kamu sesuaikan nama dan alamat email yang digunakan untuk mengirim email pemberitahuan ini. Untuk email pengirim ini, biarkan menggunakan email domain yang dibuat di cPanel tadi, karena nanti akan menggunakan server SMTP dari email tersebut. Jika ingin menambahkan gambar di bagian atas email tersebut, masukkan URL gambar yang ingin digunakan di sini. Untuk bagian ini adalah tulisan yang tampil di akhir semua email. Silahkan disesuaikan. Kemudian warna pada semua isi email yang dikirim ini bisa disesuaikan juga. Jika sudah, klik simpan perubahan ini. Untuk pengaturan integrasi ini bisa kamu biarkan jika kamu tidak ingin menggunakan geolokasi. Karena di pengaturan umum tadi untuk lokasi pelanggan standar kita memilih tidak ada lokasi standar. Pengaturan lanjutan ini, kamu bisa menentukan halaman syarat dan ketentuan layanan di kolom ini, tapi kamu harus membuat terlebih dulu laman syarat dan ketentuan layanan melalui menu laman ini. Di sini sudah ada contoh laman kebijakan pengembalian dana dan barang. Tapi ini hanya contoh laman, kamu bisa mengganti sesuai kebijakan toko kamu. Untuk pengaturan yang lain, kamu bisa menggunakan pengaturan default. Sampai di sini kamu sudah berhasil menyelesaikan pengaturan plugin WooCommerce, dan plugin ini sudah siap untuk digunakan. Langkah selanjutnya adalah menyesuaikan tampilan website toko online kamu. Untuk halaman awal website ini masih menggunakan pengaturan default WordPress, yaitu post-post terbaru. Kamu bisa mengubah pengaturan halaman awal website di menu pengaturan, kemudian pilih submenu membaca ini, pilih laman statis, kemudian pilih laman yang ingin dijadikan sebagai halaman awal website kamu. Untuk lamannya kamu bisa membuatnya di menu laman ini. Tapi cara tersebut sedikit rumit, karena kamu harus mendesain sendiri tata letak dan tampilan laman tersebut. Yang paling mudah kamu bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh plugin WooCommerce, dan sebagian besar tema toko online juga sudah menyediakan template yang bisa kamu gunakan. Untuk menggunakan template dari WooCommerce, kamu bisa klik menu WooCommerce ini, kemudian pilih personalisasi toko Anda ini. Jika tema yang kamu gunakan menyediakan template halaman awal, biasanya di halaman WooCommerce ini akan ada pemberitahuan seperti ini. Untuk menggunakan template dari tema kamu, tinggal kamu klik Let's Go ini dan ikuti petunjuknya. Sebaiknya kamu memilih salah satu, mau template dari WooCommerce atau dari tema kamu, karena keduanya biasanya hampir sama, dan jika kamu install keduanya justru akan menjadi berantakan tampilannya.
Di sini saya akan menggunakan template dari WooCommerce ini. Klik personalisasi toko Anda ini. Kamu bisa klik impor produk ini jika ingin membuat contoh produk, dan nanti contoh produk tersebut bisa kamu hapus, atau kamu edit dan disesuaikan sesuai dengan produk kamu. Jika tidak ingin mengimpor contoh produk, klik lewati ini. Saya di sini pilih impor produk. Kemudian untuk menggunakan template halaman awal dari WooCommerce, pilih buat halaman beranda ini. Maka akan otomatis membuat laman baru dan mengubah pengaturan halaman awal website kamu menggunakan laman tersebut. Selanjutnya kamu bisa menambahkan logo untuk website kamu, atau lewati jika tidak ingin menggunakan logo. Klik tambah sebuah gambar ini untuk menambahkan logo. Pilih unggah berkas. Kemudian pilih berkas gambarnya. Klik pilih ini. Kemudian klik lagi lanjutkan. Ini biarkan saja. Kemudian klik selesaikan tugas. Sekarang jika kita buka halaman awal website ini, maka tampilan sudah berubah. Selanjutnya, sesuaikan laman beranda ini. Kamu bisa kustomisasi halaman beranda ini sesuai keinginan kamu. Untuk mengedit, bisa langsung klik edit laman ini. Sebagai contoh, jika ingin mengganti gambarnya ini, klik di bagian pinggir gambar ini, kemudian pilih gantikan ini. Pilih unggah jika kamu ingin mengunggah gambar baru. Untuk merubah tulisan ini, kamu tinggal klik tulisannya, kemudian hapus dan ganti dengan tulisan yang kamu inginkan. Untuk merubah warna tulisan ini, pilih teks ini, kemudian pilih warna yang kamu inginkan. Tulisan yang ini juga sama. Untuk menghapus, klik pada bagian yang ingin dihapus, kemudian pilih ini, dan pilih hapus. Jika dirasa terlalu banyak produk yang ditampilkan untuk setiap blok ini, kamu juga bisa menyesuaikan. Contohnya blok favorit penggemar ini. Klik pada bloknya. Di sini ada 3 baris. Dan ini tinggal digeser mau berapa baris. Untuk menghapus bloknya juga bisa. Sebagai contoh blok produk sedang diskon ini. Klik bloknya. Kemudian klik pilihan ini. Dan klik hapus ini. Judulnya juga hapus. Untuk membatalkan perubahan yang kamu buat, kamu bisa klik tanda panah ini untuk mengembalikan yang sudah kamu rubah. Jika sudah selesai melakukan perubahan, jangan lupa klik perbarui ini. Setelah selesai dengan halaman awal website, sekarang kita lanjutkan dengan produk. Pilih menu produk ini. Ini adalah contoh produk yang diimpor dari WooCommerce tadi. Kamu bisa menghapusnya atau mengeditnya dan disesuaikan dengan produk kamu. Untuk menambahkan produk baru, klik tambah baru ini. Masukkan nama produk kamu di sini, misalnya baju kemeja. Kemudian di sini kamu bisa menambahkan deskripsi produk secara lengkap. Kemudian tentukan harga produk tersebut di sini. Jika ingin membuat harga diskon juga bisa di sini. Kemudian untuk mengelola stok,
klik inventaris ini. Di sini kamu bisa mengatur stok produk kamu, atau biarkan saja jika tidak ingin mengatur stok. Selanjutnya pilih menu pengiriman ini. Masukkan berat produknya di sini. Karena di pengaturan umum sebelumnya, saya memilih satuan beratnya adalah gram, maka yang ditulis di sini menggunakan satuan gram. Dan berat produk ini nanti yang akan digunakan untuk menghitung ongkos kirim. Jadi pastikan kamu mengatur berat produk ini dengan benar. Di sini kamu juga bisa mengatur dimensi produk, tapi tidak diatur juga tidak apa-apa jika produk yang kamu jual tidak terlalu besar. Tapi jika produk kamu berukuran besar, sebaiknya ini diatur, karena sebagian jasa ekspedisi menggunakan dimensi juga untuk menentukan ongkos kirim. Untuk produk tertaut ini adalah produk yang bisa kamu tampilkan di keranjang untuk direkomendasikan kepada pembeli. Selanjutnya pengaturan lanjutan. Di sini kamu bisa menambahkan catatan pembelian, dan kamu juga bisa memilih ingin mengaktifkan ulasan untuk produk ini atau tidak. Kemudian di sini kamu bisa menambahkan keterangan singkat mengenai produk ini. Kemudian tambahkan gambar untuk produk ini. Klik atur gambar produk ini. Bisa kamu pilih dari pustaka ini, atau kamu juga bisa unggah gambar baru. Pilih unggah berkas ini. Kamu bisa menambahkan tag ALT di sini. Kemudian jika sudah, klik atur gambar produk ini. Untuk menambahkan foto lain dari produk ini, klik tambah gambar galeri ini. Klik tambahkan ke galeri ini. Selanjutnya buat atau pilih kategori produk di sini. Untuk menambahkan kategori produk, klik tambah kategori baru ini. Masukkan nama kategorinya di sini. Untuk menjadikan ke subkategori, pilih induk kategorinya di sini. Tapi jika ini merupakan kategori induk, kamu tidak perlu memilih ini. Kemudian klik tambah kategori baru. Selanjutnya di sini kamu bisa menambahkan tag produk. Jika sudah selesai, klik terbitkan ini. Jika ingin mengedit produk yang sudah ada, pilih sunting ini. Dan untuk menghapus produk, klik tong sampah ini. Kamu juga bisa membuat kategori baru atau menambahkan foto pada kategori yang sudah ada melalui submenu kategori ini. Untuk menambahkan kategori atau subkategori ada di sini. Untuk mengedit kategori yang sudah ada di sini. Hal berikutnya yang harus kamu persiapkan adalah masalah pengiriman email. WordPress secara default menggunakan PHP Mail untuk mengirim email, dan di sini yang menjadi permasalahannya, karena sebagian provider web hosting menonaktifkan fungsi PHP Mail untuk layanan shared hosting mereka, mungkin karena alasan yang berkaitan dengan spammer atau alasan lain, kecuali kamu menggunakan VPS atau dedicated server dan mengkonfigurasi server kamu sendiri. Tentu kamu bisa mengaktifkan fungsi PHP Mail sendiri. Sebagai solusi, kamu bisa menggunakan protokol SMTP untuk mengirim email di WordPress. Itu sebabnya di langkah awal tadi kita membuat email dari domain kita, karena kita akan menggunakan server SMTP dari hosting yang kita gunakan untuk mengirim email di WordPress. Pertama, install dulu plugin WP SMTP. Pilih menu plugin, kemudian klik tambah baru. Ketik di kotak pencarian seperti ini.
Ini plugin yang akan kita gunakan. Klik install ini. Kemudian klik aktifkan. Selanjutnya kita konfigurasi plugin SMTP ini. Klik link ini untuk konfigurasi. Ini isi dengan alamat email yang dibuat di cPanel tadi. Nama ini isi dengan nama toko kamu atau nama kamu juga bisa. Untuk SMTP host ini isi dengan SMTP host yang ada di cPanel tadi. Ini SMTP hostnya. Disesuaikan dengan yang tercantum di cPanel kamu. Jenis enkripsi ini pilih yang SSL _TLS ini. SMTP port disesuaikan dengan yang ada di cPanel tadi. Biasanya 25 atau 465. Karena di cPanel ini tertulis 465, jadi disesuaikan ini. Ini biarkan saja. SMT username ini isi dengan email yang dibuat tadi. Ini. Password ini juga sama. Isi dengan password yang dibuat saat membuat email tadi. Jika sudah, klik simpan perubahan ini. Sekarang kita coba apakah fungsi mengirim email berfungsi atau tidak. Klik tes email ini. Masukkan email penerima di sini. Kamu bisa isi dengan email kamu yang lain seperti Gmail misalnya. Isi subjek dan isi pesan. Kemudian klik send test email ini. Jika ada pesan seperti ini berarti email berhasil dikirim. Tetapi jika ada pesan error, silahkan ulangi mengirim. Atau periksa lagi konfigurasinya ini. Sekarang periksa kotak masuk email yang dimasukkan ini. Di sini sudah ada pesan yang dikirim dari WordPress tadi. Itu artinya fungsi mengirim email dari website tadi sudah tidak ada masalah. Setelah menyelesaikan semua konfigurasi, sekarang waktunya untuk mencoba apakah semua fungsi seperti pemesanan, akun, dan pengiriman berfungsi atau tidak. Caranya dengan simulasi melakukan pemesanan, seolah-olah kamu adalah pelanggan yang ingin membeli produk kamu. Saya buka di tab samaran agar bisa membuat akun baru dan tidak menggunakan akun admin. Klik tambah ke keranjang ini. Kemudian lihat keranjang. Masukkan alamat untuk menghitung ongkos kirim. Kemudian klik perbarui ini. Dan di sini langsung menampilkan pilihan kurir dan juga ongkos kirimnya. Itu artinya plugin WooOngkir tadi berfungsi. Tapi kamu harus melakukan beberapa kali uji coba dengan alamat yang berbeda untuk memastikan ongkos kirim yang ditampilkan ini benar. Klik lanjutkan ini untuk mencoba membuat akun. Isi datanya.
Saya isi asal saja karena hanya untuk mencoba, kecuali alamat email saya memasukkan email yang valid untuk melihat template email yang dikirim. Di sini muncul pilihan metode pembayarannya transfer bank karena tadi yang diaktifkan hanya transfer bank. Dan untuk laman kebijakan privasi serta syarat dan ketentuan ini nanti bisa dibuat atau diedit laman yang sudah ada di draft laman tadi, tinggal disesuaikan dan diterbitkan. Sekarang jika diklik masih belum ada halamannya karena belum diterbitkan dan masih berupa draft. Checklist ini, klik buat pesanan. Selanjutnya, setelah proses pemesanan dan pembuatan akun berfungsi dan tidak ada masalah, kita tutup tab ini. Kemudian periksa email yang digunakan untuk pemesanan tadi untuk memastikan template email yang dikirim sudah sesuai atau belum. Di sini sudah ada email informasi pesanannya. Periksa email ini, dan jika belum sesuai kamu bisa merubahnya di pengaturan email WooCommerce tadi. Sekarang kita kembali ke dashboard WordPress lagi. Untuk melihat daftar pesanan dan memproses pesanan bisa kamu buka di menu WooCommerce ini dan pilih submenu pesanan ini. Untuk melihat pesanannya, klik pada namanya ini. Untuk merubah status pesanan, klik di sini. Kemudian klik perbarui ini. Langkah selanjutnya kita buat halaman kebijakan privasi. Untuk membuat laman kebijakan privasi, kamu bisa menggunakan contoh yang disediakan oleh WordPress dan WooCommerce. Untuk melihat dan menyalin contohnya, pilih menu pengaturan, kemudian pilih privasi. Kemudian klik panduan kebijakan ini. Di sini ada dua contoh dan saya pilih contoh dari WooCommerce karena relevan dengan website toko online. Klik WooCommerce ini. Klik salin teks ke papan klip ini. Setelah disalin, selanjutnya edit laman kebijakan privasi yang sudah ada di menu laman ini. Klik sunting laman privasi ini. Untuk mengganti judulnya ini, kemudian ganti isinya ini dengan teks yang sudah disalin tadi. Tandai seluruh isinya ini dan hapus. Karena ini jenisnya judul, kita hapus dulu judulnya ini. Kemudian tempel teks yang sudah disalin tadi. Selanjutnya edit bagian yang ingin disesuaikan. Karena ini hanya contoh, jadi kamu perlu menyesuaikan dengan website kamu. Contohnya seperti kebijakan pembayaran ini. Jika kamu tidak menggunakan metode pembayaran PayPal,
maka kamu hapus atau kamu ganti sesuai kebijakan pembayaran yang kamu gunakan. Jika sudah selesai mengedit, selanjutnya klik terbitkan ini. Klik terbitkan lagi. Untuk melihat laman privasi yang sudah kamu terbitkan, klik lihat laman ini. Setelah selesai membuat laman privasi, selanjutnya edit dan terbitkan halaman syarat dan ketentuan. Di sini sudah ada contoh laman syarat dan ketentuannya. Klik sunting ini. Tapi ini hanya contoh dan ini masih menggunakan bahasa Inggris. Kamu harus mengeditnya dan menyesuaikan dengan syarat dan ketentuan website kamu. Syarat dan ketentuan ini biasanya digunakan untuk menjelaskan persyaratan yang terkait dengan layanan pada website kamu, seperti syarat pengembalian dana, pengembalian barang, pembatalan pesanan, pembuatan akun, dan lain-lain. Setiap toko atau website tentu memiliki ketentuan yang berbeda, jadi sesuaikan dengan ketentuan masing-masing. Di contoh laman yang sudah ada ini hanya menjelaskan mengenai kebijakan pengembalian dana dan barang. Kamu bisa menambahkan syarat dan ketentuan lain yang harus disetujui oleh pelanggan kamu. Jika ingin menambahkan syarat dan ketentuan lain, sebaiknya ganti judulnya ini dengan syarat dan ketentuan. Jadi tidak spesifik menjelaskan mengenai pengembalian dana dan barang. Kamu bisa menyesuaikan URL laman ini. Pilih laman ini. Ini adalah URL laman ini. Kamu bisa menggantinya di sini. Jika kamu ingin menggunakan contoh isi laman ini, dan kamu mengalami kesulitan karena ini menggunakan bahasa Inggris, kamu bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia terlebih dulu, kemudian menyesuaikan setelah dalam bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Tandai dulu, kemudian pilih salin, dan buka Google Terjemah untuk menerjemahkannya. Pilih terjemahkan ke Indonesia ini, kemudian tempelkan teks yang disalin tadi. Setelah diterjemahkan, salin teks hasil terjemahan dengan klik ikon salin ini. Kembali ke dashboard WordPress tadi. Biarkan teks yang ditandai tadi, langsung klik kanan dan pilih paste. Untuk cara ini sebaiknya kamu menerjemahkan per paragraf, atau kamu juga bisa langsung menyalin seluruh isi ini, tapi kamu harus merubah editor ini ke penyunting kode. Klik titik-titik pilihan ini, kemudian pilih penyunting kode ini. Di sini kamu bisa menyalin seluruh isinya dan menerjemahkan di Google Terjemah tadi, dan mengganti seluruh isinya ini dengan teks yang sudah diterjemahkan tadi. Setelah diterjemahkan, kamu bisa kembali ke mode penyuntingan sebelumnya atau mode visual. Caranya cukup klik keluar dari editor kode ini. Jika semuanya sudah kamu sesuaikan dengan syarat dan ketentuan layanan toko kamu, selanjutnya klik terbitkan ini. Kemudian klik terbitkan lagi. Kamu juga mungkin perlu membuat laman lain seperti laman kontak misalnya. Laman kontak biasanya berisi informasi kontak yang bisa digunakan oleh pelanggan untuk menghubungi kamu. Untuk membuat laman baru, kamu bisa klik tambah baru di menu laman ini. Masukkan judulnya di sini. Kemudian masukkan isi lamannya di sini. Untuk isinya silakan disesuaikan dengan keinginan kamu.
Di editor WordPress ini juga kamu bisa menggunakan berbagai jenis dan gaya tulisan, seperti huruf besar, huruf miring, atau warna teks, dan lain-lain. Sambil mempersiapkan toko, nanti bisa sambil dipelajari fungsi-fungsi di editor WordPress ini. Jika sudah selesai, kemudian klik terbitkan ini. Langkah selanjutnya adalah menyesuaikan menu dan widget pada website. Menu yang dimaksud adalah ini, dan yang dimaksud widget adalah yang di samping ini. Untuk pengaturan menu dan widget ada di dashboard WordPress pada menu tampilan. Ada dua cara untuk mengatur menu dan widget website. Pertama langsung dari submenu ini dan ini, dan yang kedua bisa melalui halaman sesuaikan ini. Keduanya sama saja, tapi kelebihan mengatur menu dan widget di halaman sesuaikan ini, kamu bisa langsung melihat perubahan yang kamu buat tanpa harus menunggu disimpan. Untuk contoh, kita atur yang menu dulu. Saya gunakan yang di halaman submenu ini dulu. Isi nama menunya di sini. Lokasi penayangan ini pilih primary ini. Kemudian klik buat menu ini. Setelah dibuat, menu 1 ini masih kosong. Sekarang pilih apa saja yang ingin ditampilkan di menu tersebut. Kamu bisa memilih laman di sini. Pilih saja beberapa yang dirasa penting agar tidak terlalu banyak. Jika sudah selesai memilih, klik tambahkan ke menu ini. Kamu juga bisa menambahkan tautan langsung, misalnya tautan ke Facebook. Untuk menambahkan tautan, klik taut tersesuai ini. Isi URL-nya di sini. Kemudian isi teks tautannya di sini. Klik tambah ke menu ini. Untuk merubah urutan pada menu ini, bisa kamu klik dan tahan di tautan yang ingin kamu pindah. Kemudian tarik ke bawah atau ke atas. Jika ingin dijadikan submenu, kamu bisa klik dan tahan, kemudian geser sedikit ke kanan di bawah tautan utamanya. Atau bisa juga seperti ini. Setelah selesai, jangan lupa klik simpan menu ini. Sekarang periksa hasilnya. Selanjutnya kita atur widget. Untuk mengatur widget, kita coba dari halaman sesuaikan. Agar lebih mudah dan cepat, pilih submenu sesuaikan ini. Kemudian pilih widget ini. Saya pindah dulu ke halaman yang ada widgetnya. Di sini ada beberapa pilihan. Kamu bisa membuat widget di beberapa tempat. Untuk sidebar ini adalah widget yang letaknya ada di samping ini. Dan below header ini untuk membuat widget yang letaknya ada di bawah menu ini. Jadi nanti di sini widgetnya untuk yang below header ini. Sedangkan footer kolom dari 1 sampai 4 ini untuk membuat widget di bagian bawah ini. Jadi nanti letaknya di sini, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, dan 4 di sini. Di setiap tempat widget ini, baik di sidebar, header, ataupun di footer,
Kamu bisa membuat tautan, tulisan, gambar, atau daftar apapun yang kamu mau. Tentunya harus memperhatikan juga masalah fungsi dan kenyamanan saat dilihat oleh pengunjung. Sekarang kita coba mengedit widget di sidebar ini. Pilih sidebar ini. Ini adalah kotak pencarian ini. Bisa kamu hapus atau biarkan saja. Untuk menghapus, klik pada bloknya ini. Kemudian klik pada titik-titik pilihan. Kita geser dulu. Klik titik-titik pilihan yang ini. Kemudian klik hapus cari ini. Untuk yang lain caranya juga sama. Untuk menghapus caranya seperti itu. Untuk menambahkan widget baru, klik ikon tambah ini. Di sini ada banyak pilihan yang bisa kamu gunakan. Untuk menambahkan gambar, pilih yang ini. Pilih gambar atau unggah gambar yang ingin ditampilkan. Sebagai contoh gambar ini. Masukkan keterangan gambar di sini jika ada. Kemudian untuk memasukkan link pada gambar tersebut, pilih gambarnya ini, kemudian klik ikon ini. Dan masukkan URL tautannya di sini. Jika sudah, klik pada panah ini. Sekarang jika diklik pada gambar ini, akan mengarah ke tautan yang dimasukkan tadi. Untuk menambahkan widget lain, klik ikon tambah ini lagi. Untuk pilihan yang berkaitan dengan toko, bisa kamu lihat di bagian bawah. Misalnya kamu ingin menambahkan daftar produk paling laris, pilih yang ini. Dan untuk memindahkan letak urutannya, kamu cukup pilih blok yang ingin dipindah. Misalnya blok yang ini. Kemudian klik tanda ikon ini. Jika ingin dipindah ke atas, klik ikon yang arah ke atas. Jika ingin dipindah ke bawah, klik ikon yang arah ke bawah. Setelah selesai melakukan perubahan, jangan lupa untuk klik terbitkan ini. Karena walaupun di halaman ini sudah terlihat berubah, tapi jika belum diterbitkan, maka belum akan diterapkan di website kamu. Jadi yang tampil di sini hanya tampilan untuk sementara. Untuk kembali, klik ikon kembali ini. Kamu juga bisa menyesuaikan menu website tadi di sini. Selain itu, di sini ada banyak pilihan penyesuaian yang bisa kamu atur, seperti warna background, warna teks, dan lain-lain. Silahkan dicoba-coba sambil dipelajari, sampai tampilan website kamu bisa sesuai dengan yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu khawatir melakukan penyesuaian di halaman ini, karena selama tidak kamu klik terbitkan ini, maka perubahan yang kamu buat tidak akan diterapkan ke website kamu. Kamu juga bisa mengembalikan perubahan yang sudah kamu buat yang belum diterbitkan. Sebagai contoh, saya tadi merubah warna background bagian header ini, dan itu belum saya terbitkan. Untuk menghapus perubahan tersebut, klik ikon pengaturan di samping terbitkan ini, tapi jangan salah klik terbitkan. Kemudian pilih abaikan perubahan ini. Klik OK.
Dan sekarang sudah kembali seperti sebelumnya. Tapi perubahan di widget ini tidak ikut hilang, karena setelah mengedit widget tadi sudah saya klik terbitkan. Jadi yang hilang hanya perubahan yang belum diterbitkan tadi. Dan untuk menutup halaman sesuaikan ini, kamu klik ikon ini. Ada satu plugin lagi yang sebaiknya kamu install pada website kamu, yaitu plugin Yoast SEO atau sejenisnya. Plugin ini bisa membantu kamu dalam mengoptimasi website agar lebih baik di peringkat pencarian Google. Dengan meningkatnya peringkat website kamu di pencarian Google, maka akan meningkatkan jumlah kunjungan ke website kamu. Semakin tinggi jumlah kunjungan, tentu akan semakin besar peluang produk kamu terjual. Untuk menginstal plugin Yoast SEO, buka halaman tambah baru plugin ini. Ketik di pencarian seperti ini. Kemudian install dan aktifkan. Setelah diaktifkan, klik mulai konfigurasi awal ini. Kemudian klik mulai SEO optimasi data ini. Klik lanjutkan. Pilih organisasi atau orang. Pilih admin. Kemudian klik simpan dan lanjutkan. Isi profil sosial ini jika ada. Jika tidak ingin mengisi, langsung saja klik simpan dan lanjutkan. Ini biarkan saja. Langsung saja klik simpan dan lanjutkan. Kemudian klik kunjungi dashboard SEO Anda ini. Selanjutnya kamu bisa konfigurasi plugin ini di sini. Bisa kamu pilih apa saja yang dibutuhkan. Jika kurang mengerti dengan maksudnya, kamu bisa klik ikon tanda tanya ini untuk melihat penjelasannya. Di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena itu akan sangat panjang. Saran saya yang pertama harus kamu atur adalah meta tag website. Untuk konfigurasi meta tag website, kamu klik tampilan pencarian ini. Di tab jenis konten ini, kamu bisa mengatur meta tag website kamu. Meta tag website memang tidak terlihat di halaman website, tapi meta tag berguna untuk menjelaskan mengenai konten website tersebut kepada robot mesin pencari seperti Google. Untuk melihat meta tag pada website, kita bisa menggunakan fungsi di browser kita. Buka website yang ingin dilihat. Kemudian klik kanan di halaman tersebut. Kemudian pilih ini. Yang dimaksud dengan meta tag itu ini. Ini yang dimaksud dengan meta title. Selain digunakan oleh robot mesin pencari, meta title ini juga yang ditampilkan di atas address bar browser pengunjung. Seperti ini. Dan ini yang dimaksud dengan meta deskripsi. Dua meta ini sebaiknya kamu buat, dan salah satu fungsi plugin tadi untuk memudahkan dalam mengatur meta tag ini. Untuk meta tag title biasanya sudah ada, tinggal disesuaikan jika mau. Tapi kalau meta deskripsi ini masih kosong, kamu harus mengisi sendiri. Ini untuk meta tag title tadi, dan kolom yang ini untuk meta deskripsi. Kamu juga bisa menggunakan beberapa variabel untuk membuat meta tag. Misalnya untuk menulis judul, gunakan variabel judul ini. Variabel judul ini nanti akan disesuaikan dengan judul halaman tersebut. Judul situs ini adalah judul website. Di sini judul website ini adalah subzone ini.
dan judul yang ini adalah judul halaman tersebut. Misalnya laman syarat dan ketentuan yang memiliki judul syarat dan ketentuan, maka variabel judul ini akan dirubah menjadi syarat dan ketentuan. Jika di halaman keranjang, maka variabel ini akan dirubah menjadi keranjang. Ini adalah pengaturan untuk halaman blog. Karena ini website toko online, jadi mungkin jarang menulis post di blog, tapi sebaiknya juga diisi. Mungkin nanti kamu ingin menulis artikel menggunakan menu post ini. Kemudian ini pengaturan untuk laman, seperti laman kontak, akun saya, kebijakan privasi, dan lain-lain, termasuk laman beranda yang digunakan sebagai halaman awal tadi. Dan ini untuk mengatur meta deskripsi di halaman produk. Halaman produk itu yang ini. Untuk jumlah karakter yang bisa ditulis di meta deskripsi cukup banyak, tapi beberapa sumber menyarankan untuk meta deskripsi sebaiknya antara 50 karakter sampai 160 karakter. Untuk meta title, idealnya antara 50 sampai 60 karakter untuk setiap halaman, tapi bukan berarti tidak bisa lebih dari itu. Ini merupakan pendapat dari beberapa sumber yang pernah saya baca. Jika sudah selesai, jangan lupa klik simpan perubahan ini. Tab ini digunakan untuk mengatur meta tag halaman, kategori, dan tag. Sampai di sini kamu sudah bisa membuat website toko online sendiri yang siap digunakan untuk menawarkan produk kamu. Nanti sambil berjalan bisa terus dikembangkan website kamu. Jika sudah terbiasa dengan menu-menu dan fungsi di dashboard WordPress, kamu akan lebih mudah untuk mengembangkan website kamu. Yang penting jangan takut untuk mencoba, karena saya sendiri dulunya juga berawal dari coba-coba. Bukan berawal dari latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan programming atau sejenisnya. Oke, sampai di sini dulu video cara membuat website toko online menggunakan WordPress. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan komentar kamu di video ini. Dan jangan lupa like video ini jika membantu. Dan subscribe channel ini untuk melihat video tutorial selanjutnya.